Hai Sobat GP, kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez akhirnya memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah finish di posisi kedua pada balapan utama di sirkuit Motegi. Momen ini terasa sangat emosional bagi pembalap Spanyol itu. Bagaimana tidak, setelah beberapa tahun yang sulit akibat cedera dan performa yang naik turun, ia akhirnya berhasil bangkit dan kembali ke puncak kompetisi. Dalam wawancara pertamanya usai balapan, Marquez menyampaikan perasaannya dengan penuh emosi. Sulit sekali untuk bicara. Saya tidak mau mengingat masa-masa itu, saya hanya ingin menikmati momen ini. Itu masa yang sangat sulit, tapi sekarang saya sudah damai dengan diri saya sendiri. Lebih lanjut, ia juga mengakui sempat melakukan kesalahan besar dalam karirnya, namun berhasil bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Saya sempat melakukan kesalahan besar dalam karir saya dengan kembali lebih awal dan kemudian saya berjuang. Saya merasa damai dan saya menang lagi, jadi luar biasa. Gelar ini menjadi gelar juara dunia MotoGP ke-7 dalam karir Marc Marquez, sekaligus menandai comeback sensasionalnya setelah beberapa musim sulit akibat cedera dan performa yang naik turun. Marc Marquez resmi menyamai rekor legenda MotoGP Valentino Rossi setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025. Gelar ini menjadi yang ke-7 bagi Marquez di kelas Premier, menempatkannya sejajar dengan Rossi yang sebelumnya menjadi satu-satunya pembalap dengan 7 gelar MotoGP modern. Selain di kelas utama, keduanya juga memiliki kesamaan prestasi di kategori lebih rendah. Marquez meraih 1 gelar di Moto2 dan 1 gelar di kelas 125cc, sama seperti Rossi yang menorehkan gelar di kelas 250cc dan 125cc. Marquez pertama kali menjadi juara MotoGP pada 2013, lalu melanjutkan dominasinya di 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan kembali berjaya pada 2025 setelah periode sulit akibat cedera. Di sisi lain, Rossi mengoleksi 7 gelar Premier pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009, menjadikannya ikon besar olahraga ini. Dengan pencapaian ini, Marquez tidak hanya menandai comeback gemilangnya, tetapi juga memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap terbesar dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez resmi menutup musim penuh emosinya dengan gelar juara dunia MotoGP 2025, sekaligus menandai era baru bersama Ducati Lenovo Team. Titel ini menjadi gelar dunia ke-7 bagi Marquez di MotoGP, sekaligus gelar Grand Prix ke-9-nya secara keseluruhan. Yang membuatnya semakin istimewa, pencapaian ini adalah gelar pertama sejak 2019, setelah ia melewati 4 musim sulit bersama Honda akibat cedera dan performa buruk motor. Bagi Ducati, keberhasilan ini menjadi gelar dunia kelima sejak debut mereka di MotoGP pada 2003. Marquez kini bergabung dengan jajaran pembalap legendaris Ducati, menyusul Casey Stoner, Jorge Martin, dan Bagnaia yang telah mengukir sejarah bersama pabrikan asal Italia itu. Francesco Bagnaia mengaku menjalani salah satu musim terberat dalam karirnya di MotoGP 2025. Pembalap pabrikan Ducati itu beberapa kali kesulitan menemukan performa terbaik, terutama setelah gagal beradaptasi dengan motor GP24 yang di sisi lain mampu membawa Marc Marquez meraih kemenangan demi kemenangan. Setelah jeda musim panas, performa Bagnaia semakin menurun. Ia hanya start dari posisi ke-21 di Barcelona dan bahkan gagal meraih poin di Grand Prix San Marino. Kondisi ini membuat manajer umum Ducati, Gigi Dalicnya mulai kehilangan kesabaran. Namun titik balik datang pada tes Misano.
Dengan bantuan Casey Stoner yang hadir di garasi serta modifikasi berupa tambahan komponen GP24, Bagnaia kembali menemukan kepercayaan dirinya. Hasilnya ia tampil dominan di Grand Prix Jepang dengan merebut pole position dan menyapu bersih sprint serta balapan utama. Meski lega dengan kemenangan keduanya musim ini, Bagnaia tak menutupi betapa sulitnya perjalanan yang ia jalani. Ada momen di mana saya tidak mengenali diri saya sendiri. Saya berada di posisi ke-21 saat kualifikasi dan mengalami balapan yang buruk. Saya tidak percaya. Marc Marquez mengaku sempat ketakutan ketika motor Ducati milik Francesco Bagnaia mengeluarkan asap pada balapan utama MotoGP Jepang. Meski posisi finish kedua sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025, Marquez mengatakan momen tersebut sempat membuatnya khawatir. Saya melihat asap dari motor Pecco dan saya takut karena pengendara pertama di belakangnya adalah saya. Kalau ada yang jatuh, itu saya. Ya, di awal lomba Marquez mengaku tampil kaku saat mencoba menyalip Pedro Acosta. Tetapi ia kemudian menunggu hingga ban lawan menurun sebelum meningkatkan ritme. Saat Joan Mir mulai memberi tekanan, ia memutuskan untuk menekan demi mempertahankan posisi kedua di belakang Bagnaia. Untungnya masalah pada motor Bagnaia tidak berujung kecelakaan, sehingga kedua pembalap mampu finish di posisi terdepan. Jika sebaliknya, Marquez bisa gagal mengunci gelar karena rivalnya, Alex Marquez berpotensi naik ke posisi keempat. Dengan hasil ini, Marquez resmi menyegel gelar juara dunia MotoGP ke-7 dalam karirnya, sekaligus menandai comeback gemilang bersama Ducati setelah 4 musim sulit bersama Honda. Fabio Quartararo menyebut Marc Marquez sebagai legenda setelah pembalap Spanyol itu meraih gelar juara dunia ke-9-nya lewat podium di MotoGP Jepang. Gelar ini juga menandai salah satu comeback terbesar dalam sejarah olahraga, menyusul cedera parah yang dialami Marquez di Jerez 2020 yang membuatnya menjalani 4 operasi. Quartararo yang kerap berduel sengit dengan Marquez pada 2019 hingga awal 2020-an mengaku ikut terharu. Lebih dari sekadar atlet, dia sekarang adalah seorang legenda. Melihat apa yang dia lalui sejak 2020, dengan cedera, tim baru, dan pencapaiannya tahun ini sungguh luar biasa. Ia menambahkan perjuangan panjang rivalnya layak mendapat apresiasi besar. Saya sangat senang untuknya, karena ia pernah melalui masa sulit dan pantas mendapatkan semua yang ia capai sekarang. Bos Ducati Gigi Dall'Igna mengaku kini benar-benar memahami alasan mengapa Ducati membutuhkan waktu panjang untuk bisa menaklukkan MotoGP. Hal itu ia sampaikan setelah Marc Marquez resmi mengamankan gelar dunia 2025 bersama tim pabrikan. Sebagaimana diketahui, Marquez bergabung dengan Ducati setelah meninggalkan Honda pada 2023 dan langsung menunjukkan pengaruh besar. Musim ini ia meraih 11 kemenangan Grand Prix dan 14 sprint, serta hampir sendirian memastikan gelar konstruktor untuk Ducati. Saya tidak bisa membayangkan hari seperti ini. Juara dunia, pertama dan kedua dalam balapan. Pecco juga tampil fantastis. Ini hari yang sempurna dan saya sangat senang. Dall'Igna sendiri tak memungkiri bahwa perekrutan Marquez adalah keputusan terbaik bagi Ducati. Dia mendominasi musim ini dan melakukan pekerjaan luar biasa. Sejujurnya, mudah bekerja dengannya. Dia cepat di trek, tenang saat menghadapi kesulitan, dan selalu jelas saat memberi masukan pada motor. Setelah tahun ini, saya paham mengapa kami butuh waktu lama memenangkan gelar pertama. Karena melawan Marc itu sangat sulit. Dia selalu ingin menang. Itu saja. Skuad Honda HRC Castrol mengucapkan selamat kepada Marc Marquez yang berhasil mengunci gelar dunia Grand Prix-nya yang ke-9 di MotoGP Jepang 2025.
Dalam balapan utama di Motegi, Marquez finish kedua di belakang Pecco Bagnaia. Dengan Alex Marquez hanya mampu finish ke-6, hasil ini sudah cukup bagi Marc Marquez untuk mengunci gelar dunianya yang ke-7 di MotoGP. Uniknya, Marquez merayakan gelar ini ketika Honda HRC Castrol juga sukses mengakhiri puasa podiumnya. Joan Mir finish ketiga, yang artinya ini adalah podium pertama bagi tim pabrikan Honda sejak Marquez finish ketiga di Motegi pada 2023 lalu. Kebetulan, kru yang mendampingi Mir saat ini adalah kru lama Marquez di Repsol Honda. Momen mengharukan pun terjadi di Parc Fermé jelang upacara podium. Seluruh kru Mir mengerubungi Marquez untuk memberinya selamat, termasuk para mekanik, teknisi, insinyur, dan sang manajer tim Alberto Puig. Tak hanya memberi Marquez ucapan selamat di Parc Fermé, Honda HRC Castrol juga merilis pernyataan spesial untuk rider Spanyol tersebut lewat X. Mereka pun mengaku senang Marquez bisa bangkit dan kembali merebut gelar dunia usai penantian selama 5 tahun. Terkadang 8 gol bukanlah akhir dari permainan. Selamat dari seluruh tim Honda HRC kepada Marc Marquez 93 dan timnya. Perjalanan ini telah menempuh ribuan mil dan kami senang melihatmu kembali ke puncak dunia dengan gelar dunia ke-9. James Vowles menilai podium Carlos Sainz di Grand Prix Azerbaijan adalah pencapaian penting bagi Williams. Namun bukan tanda bahwa tim sudah siap bersaing konsisten di papan atas musim depan. Berbicara dalam debriefing tim pasca balap, kepala tim Williams menekankan bahwa perjalanan menuju posisi terdepan masih panjang. Kami berada di jalur yang baik, berinvestasi dengan cara yang tepat, tapi ini baru satu podium. Para raksasa bisa melakukannya tiap minggu dan kami masih jauh dari sana. Tambahan 15 poin dari Sainz menjadi suntikan besar bagi tim, sementara Alex Albon masih kesulitan dengan finish di luar zona poin. Pencapaian ini menunjukkan arah perkembangan positif, sejalan dengan program investasi dan restrukturisasi yang sedang dijalankan Williams dalam beberapa tahun terakhir. Namun manajemen tim tetap realistis. Mereka menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk benar-benar menantang tim besar yang mampu naik podium hampir setiap pekan. Podium di Baku dianggap sebagai langkah maju penting, tetapi perjalanan menuju papan atas diyakini masih panjang.